Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Apriliana dan Bang Hasidin. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aplikasi volume ganda putar, yaitu metode cincin dan metode kulit tabung. Di sini kita bisa melihat gambar metode cincin dan gambar metode kulit tabung. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang metode cincin. Metode cincin yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu dengan kurung sumbu putaran tidak berhimpit dengan sisi persegi panjang kurung tutup. Di sini kita bisa melihat adanya gambar dan keterangan jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi R besar di sini merupakan jari-jari luar dan R kecil di sini merupakan jari-jari dalam, kemudian T di sini adalah sebagai ketebalan cincin dengan volume cincinnya sama dengan pi kurung buka R besar pangkat 2 min R kecil pangkat 2 kurung tutup T. Kemudian untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar R besar kurung buka X kurung tutup dan jari-jari dalam R kecil kurung buka X dan kurung tutup seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada bidang datar yang dimana R besar ini sebagai jari-jari luar, R kecil di sini sebagai jari-jari dalam, dan T di sini sebagai ketebalan cincin. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah volume sama dengan Pi integral bawah A integral atas B kurung buka R besar kurung buka X kurung tutup pangkat 2 min kurung buka R kurung buka X kurung tutup pangkat 2 kurung tutup dx. Dan di sini merupakan ada contoh dari penggunaan metode cincin, yaitu sebagai berikut gambarnya. Contoh penggunaan metode cincin: tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X2 terhadap sumbu min X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi di sini ada contohnya dan kita lanjut pembahasannya. Pembahasan dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut. R besar kurung buka X kurung tutup sama dengan akar kuadrat X. R kecil kurung buka X kurung tutup sama dengan X pangkat 2 dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1 menghasilkan V sebagai volume sama dengan P integral bawah A dan integral bawah B kurung buka R besar kurung buka X kurung tutup pangkat 2 min kurung buka R kecil kurung buka X kurung tutup pangkat 2 kurung tutup dx sama dengan Pi integral bawah kosong integral atas 1 kurung buka akar kuadrat X kurung tutup pangkat 2 min X kurung buka X pangkat 2 kurung tutup pangkat 2 kurung tutup dx sama dengan Pi integral bawah 0 integral atas 1 X min X pangkat 4 dx sama dengan Pi kurung buka setengah X pangkat 2 min 1/5 X pangkat 5 kurung tutup batas bawah 0 batas atas 1 sama dengan 3 Pi per 10. Oke, baik, kita ke selanjutnya itu metode kulit tabung. Jadi metode kulit tabung ini adalah alternatif dalam menentukan volume benda putar. Metode ini disebut metode kulit tabung atau cell method karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Oke, perhatikan persegi panjang di bawah ini dengan T adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak antara sumbu putaran dengan pusat dari persegi panjang. Jadi bisa lihat di gambarnya ya, seperti itu.
Jari-jari tabung yang lebih besar merupakan jari-jari luar dari kulit tabung. Dan jari-jari dari tabung yang lebih kecil merupakan jari-jari dari kulit tabung ya. Karena P adalah rata-rata dari jari-jari kulit tabung dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P plus setengah dan jari-jari dalamnya P min setengah. Bisa dilihat rumus saya, jari-jari luar sama dengan P plus setengah, kalau jari-jari dalam sama dengan P minus setengah. Maka volume dari kulit tabung adalah volume kulit tabung sama dengan volume tabung dikurangi volume lubang sama dengan Pi P plus setengah kuadrat T minus Pi kali P min setengah kuadrat kali T ya. Jadi sama dengan 2Pi kali P kali T kali L ya, sama dengan 2Pi kali rata-rata jari-jari dikali panjang dikali tebal. Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan volume dari benda putar. Anggap bidang datar pada gambar di bawah diputar menurut sumbu putarnya sehingga dihasilkan suatu benda putar. Ya, perhatikan gambarnya ya, seperti itu gambarnya. Apabila diperhatikan, lebar dari persegi panjang tersebut adalah delta Y. Maka persegi panjang yang diputar terhadap garis yang sejajar adalah dengan sumbu X akan menghasilkan suatu kulit tabung yang volumenya tetapi sama dengan 2Pi kali P kali Y kali T kali Y delta Y ya. Volume benda putar di atas dapat didekati dengan menggunakan volume kulit tabung yang tebalnya delta Y, tinggi T atau Y dan rata-rata jarinya. Pendekatan ini akan semakin baik dan semakin baik jika perhatikan seperti berikut ya. Jadi dari perhitungan di atas telah ditemukan rumus alternatif. Perhatikan kesimpulan berikut. Sumbu putarnya horizontal sama sumbu putarnya vertikal. Jadi V sama dengan 2Pi TE Pi bak kurung Y kali T bak kurung Y BY ya. Itu untuk putarnya yang horizontal. Kalau sumbu putarnya yang vertikal itu rumusnya V sama dengan 2Pi BA kali P 2 kurung X Pi kurung X JX ya. Itu gambarnya seperti itu ya, gambar sumbu putar horizontal sama sumbu putar vertikal. Ada beberapa contoh ya untuk penggunaan metode kulit tabung untuk menentukan volume. Jadi contohnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X min X pangkat 3 dan sumbu min X 0 lebih kecil sama dengan dikali lebih kecil dengan 1 dengan sumbu putarnya adalah sumbu min Y. Untuk pembahasannya, karena sumbu putarannya vertikal, gunakan persegi panjang vertikal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ya. Itu gambarnya.
Ketebalan delta X mengindikasikan bahwa X merupakan variabel dalam proses integrasi yang akan dilakukan. Jarak antara pusat persegi panjang dengan sumbu putaran adalah P(X) sama dengan X. Dan tingginya adalah Hx sama dengan X min X pangkat 3. Karena rangenya antara 0 sampai 1, maka volume benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut ya. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, penggunaan metode kulit tabung untuk menentukan volume. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh X sama dengan E min Y pangkat 2 dan sumbu min Y 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1 dengan sumbu min X sebagai sumbu putarnya. Pembahasan. Karena sumbu putarnya horizontal, gunakanlah persegi panjang horizontal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa perhatikan gambarnya ya. Jadi jarak antara pusat persegi panjang dan sumbu putarnya adalah P gabung Y sama dengan Y. Dan panjang dari persegi panjangnya adalah HY sama dengan E min Y kuadrat. Karena rangnya Y dari 0 sampai 1, maka volume benda putarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Seperti itu ya hasilnya. Jadi untuk pembahasan mengenai metode kulit tabung kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mari kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat ya. Bila ada kesalahan, kekurangan atau salah pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Cukup sekian dan terima kasih.